Om Swastiastu. Halo semua, perkenalkan nama saya Gusti Wirsani. Saya perwakilan dari kelas 11 MIPA 1 akan membawakan sebuah dongeng yang berjudul Roro Jongrang. Cerita ini berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Semua pasti penasaran kan bagaimana ceritanya? Kalau begitu, duduk dengan benar ya dan dengarkan baik-baik. Roro Jongrang. Pada zaman dahulu, berdirilah sebuah kerajaan yang sangat besar bernama Kerajaan Prambanan. Rakyat Kerajaan Prambanan hidup dengan damai dan makmur di bawah kepemimpinan seorang raja yang bernama Prabu Baka. Kerajaan-kerajaan kecil di sekitar Kerajaan Prambanan juga tunduk dan sangat menghormati kepemimpinan Prabu Baka. Sementara itu, di wilayah lain juga terdapat kerajaan yang tak kalah besar dari Kerajaan Prambanan. Kerajaan itu bernama Kerajaan Pengging. Kerajaan tersebut terkenal sangat arogan dan selalu ingin memperluas wilayah kekuasaan. Kerajaan Pengging memiliki kesatria yang sakti bernama Bondowoso. Ia memiliki senjata yang sakti bernama Bandung. Dengan begitu, ia memiliki sebutan Bandung Bondowoso. Tidak hanya memiliki senjata yang sakti, Bandung Bondowoso juga memiliki bala tentara berupa jin. Bala tentara jin itu ia gunakan untuk membantunya menyerang wilayah lain dan memenuhi segala keinginannya. Suatu ketika, Raja Pengging memerintahkan Bandung Bondowoso untuk menyerang Kerajaan Prambanan. Esok harinya, Bandung Bondowoso mengumpulkan bala tentara jinnya dan langsung berangkat menuju Kerajaan Prambanan. Sesampainya di Kerajaan Prambanan, Bandung Bondowoso dan bala tentara langsung menyerbu masuk ke dalam Kerajaan Prambanan. Tanpa adanya persiapan apapun, membuat Prabu Baka dan pasukan kalang kabut. Para perang ini membuat Prabu Baka dan pasukannya tewas. Bandung Bondowoso pun berhasil menduduki wilayah Kerajaan Prambanan. Keberhasilan Bandung Bondowoso pun didengar oleh Raja Pengging dan merasa sangat bahagia. Raja Pengging pun memutuskan Bandung Bondowoso untuk menempati Kerajaan Prambanan dan mengurus segala isi termasuk keluarga Prabu Baka. Pada saat Bandung Bondowoso berada di istana Prambanan, ia melihat wanita yang sangat cantik jelita. Wanita itu adalah putri Prabu Baka yang bernama Roro Jongrang. Bandung Bondowoso menaruh hati kepada Roro Jongrang saat melihatnya. Tanpa pikir panjang, Bandung Bondowoso pun memanggil dan melamarnya. Wahai Roro Jongrang yang cantik jelita, bersediakah engkau menjadi permaisuriku? Tanya Bandung Bondowoso. Mendengar pernyataan itu, membuat Roro Jongrang sangat bingung. Ia benci kepada Bandung Bondowoso yang telah membunuh ayah anda tercintanya. Tetapi, ia juga merasa takut menolak lamaran dari Bandung Bondowoso. Setelah berpikir sejenak, akhirnya ia menemukan satu cara agar Bandung Bondowoso tidak jadi menikahinya. Baiklah, aku menerima lamaranmu, Bandung Bondowoso, tetapi setelah kau memenuhi satu syarat dariku. Jawab Roro Jongrang. Syarat apakah itu, wahai Roro Jongrang? Tanya Bandung Bondowoso. Buatkan aku 1000 candi dan 2 sumur dalam satu malam.
Jawab Roro Jonggrang mengatakan syaratnya. Setelah mendengar syarat tersebut, Bandung Bondowoso langsung menyetujuinya. Bagi Bandung Bondowoso, syarat yang diberikan sangatlah mudah karena ia memiliki bala tentara jin yang sangat banyak yang akan membantunya. Malam itu, Bandung Bondowoso pun mengumpulkan seluruh bala tentara jinnya. Dalam waktu sekejap, bala tentara jin sudah berkumpul. Setelah mendengar perintah dari Bandung Bondowoso, bala tentara jinnya pun langsung membuat sumur dan dalam waktu yang sangat cepat. Melihat kecepatan bala tentara jin yang dimiliki Bandung Bondowoso membuat Roro Jonggrang ketakutan dan sangat gelisah. Dalam 2/3 malam, hanya 1 sumur dan 3 candi yang belum terselesaikan. Roro Jonggrang pun berpikir keras bagaimana cara menggagalkannya. Jika syarat tidak terpenuhi, maka pernikahan mereka tidak akan terlaksana. Roro Jonggrang pun terus berpikir keras. Roro Jonggrang berpikir keras. Setelah berpikir keras, menghasilkan sebuah ide yang sangat cemerlang. Ia akan membuat seolah-olah sudah pagi. Dengan begitu, para jin akan selesai membuat candi karena sudah menganggap suasana sudah pagi. Roro Jonggrang pun mengumpulkan dayang-dayang yang ada di istana Prambanan. Dayang-dayang itu ia berikan tugas membakar jerami, membunyikan lesung, dan menabur bunga semerbak wangi. Setelah mendengar perintah dari Roro Jonggrang, para dayang-dayang pun membakar jerami. Tidak lama, langit pun mulai kemerahan. Bunyi lesung pun mulai berbunyi dan harum bunga yang bertaburan mulai tercium. Ayam pun mulai berkokok. Kukuriuk. Setelah mendengar ayam berkokok, bunyi lesung, dan bau bunga, para jin pun berhenti dan pergi meninggalkan pekerjaannya. Karena menganggap hari sudah pagi. Melihat bala tentaranya pergi, membuat Bandung Bondowoso sangat kesal dan ia berteriak, "Hai bala tentaraku, kembalilah dan kerjakan pembangunan candi ini karena hari belum pagi." Teriak Bandung Bondowoso memanggil bala tentaranya untuk kembali. Karena hari belum pagi, ini semua adalah perbuatan Roro Jonggrang. Namun, bala tentaranya tidak menghiraukan perintah dari Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso pun kesal. Ia pun menyelesaikan sendiri pembangunan candi itu. Namun, sebelum candi terselesaikan, hari pun beranjak pagi dan Bandung Bondowoso gagal memenuhi syarat yang diberikan Roro Jonggrang. Melihat kegagalan dari Bandung Bondowoso membuat Roro Jonggrang sangat senang dan ia menghampiri Bandung Bondowoso berkata, "Kau gagal memenuhi syaratku, Bandung Bondowoso." Mendengar kata-kata dari Roro Jonggrang membuat amarah Bandung Bondowoso semakin besar dan ia pun berkata, "Kau curang, Roro Jonggrang. Kamulah yang menggagalkan pembangunan candi yang sedang kubangun. Dengan begitu akan kukutuk kau menjadi arca di dalam candi ke-1000." Teriak Bandung Bondowoso dengan nada yang keras. Dengan kesaktian yang dimilikinya, Bandung Bondowoso pun mengubah Roro Jonggrang menjadi arca. Boom! Roro Jonggrang pun berubah menjadi arca. Candi ini berada di Candi Borobudur. Arca Roro Jonggrang dikenal dengan Candi Roro Jonggrang, di antara lain candi-candi yang bernama Candi Sewu. Sekian dari cerita saya. Dongeng yang sangat bagus kan? Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi Santi.